Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Teman-teman, Anda mengenal Ibu Sri Pujastuti? Ibu yang berusia 59 tahun ini adalah mantan Menteri Perikanan dan Kelautan di era Presiden Jokowi. Nah, yang menarik dari sosok Ibu Susi ini adalah bahwa jangankan memiliki gelar akademis, perguruan tinggi, SMA saja pun ia tidak tamat. Soalnya, dia keluar dari SMA Negeri 1 Yogyakarta pada saat masih duduk di kelas 2. Setelah tidak bersekolah lagi, Susi berdagang bed cover keliling Pangandaran dalam usianya yang ke-18 tahun. Tidak hanya itu, di Pangandaran dia juga menjadi pengepul ikan. Kemudian pada usia 20 tahun, ia mengambil keputusan berani dengan pindah ke Cirebon. Di Cirebon, dia membeli udang dan kodok lalu menjualnya ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah menekuni usahanya selama 13 tahun, bisnisnya mulai berkembang dan kemudian maju pesat. Susi telah dianugerahi puluhan penghargaan dari berbagai lembaga. Nah, tatkala berbicara tentang Ibu Susi ini, Profesor Renal Kasali, seorang guru besar dan begawan manajemen dunia mengatakan, khusus terhadap Susi, saya bukanlah mentornya. Dia terlalu hebat. Dia justru sering saya undang untuk memberikan kuliah. Dia adalah self-driver sejati yang bukan putus sekolah, melainkan berhenti secara sadar. Nah, sampai di sini saya ingin mengajak Anda merenung. Adakah di antara kita yang punya kesadaran dan keberanian sekuat itu? Lalu apa yang menyebabkan Susi begitu hebat di mata Prof. Renal? Padahal boro-boro punya gelar sarjana, apalagi magister dan doktor, bahkan SMA pun dia tidak tamat. Jawabnya adalah, Susi memiliki sebuah kemampuan yang disebutnya dengan metakognisi atau non-kognisi, bukan kognisi. Lantas, apa itu kognisi dan apa pula metakognisi itu? Kognisi adalah kemampuan kita untuk mendapatkan pemahaman, pengetahuan, kesadaran dan pengolahan informasi yang berlangsung di dalam pikiran atau otak kita. Sementara kemampuan metakognisi atau non-kognisi adalah kecerdasan memanfaatkan kecerdasan yang kita miliki. Nah, tidak semua orang cerdas memiliki kecerdasan untuk memanfaatkan kecerdasannya. Di antara kemampuan metakognisi adalah kemampuan bergerak, berinisiatif, self-disiplin, menahan diri, fokus, respect, berhubungan baik dan mampu bekerja sama dengan orang lain, tahu membedakan kebenaran dengan pembenaran, mampu membuka dan mencari pintu. Metakognisi ini merupakan faktor pembentuk yang paling penting di balik lahirnya para ilmuwan besar, wirausahawan kelas dunia, dan praktisi-praktisi handal. Kemampuan metakognisi ini tidak ditentukan oleh seberapa tinggi sekolah Anda, serta seberapa hebat dan banyaknya gelar yang berderet-deret menempel di depan nama Anda, atau seberapa pintarnya Anda di dunia akademis yang lazim digambarkan dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah, terkait dengan IPK ini, saya teringat dengan cerita Andi F. Noya, host Kick Andy, yang menceritakan pengalamannya ketika melakukan seleksi terhadap karyawan baru. Mulanya, ia hanya menseleksi para pelamar, anak-anak muda yang berasal dari universitas-universitas yang top-top dengan IPK yang tinggi-tinggi untuk diwawancarai. Yang lain dia singkirkan. Namun,
Begitu wawancara, demikian tuturnya, kekecewaan demi kekecewaan terjadi. Ini anak IPK-nya tinggi, tapi waktu ngomong dia tidak bisa menyimpulkan pokok-pokok pikirannya. Ditanya apa, tapi ngalor ngidul kemana-mana. Akhirnya, saya mengais-ngais yang tadinya saya buang anak-anak yang universitasnya nggak jelas dan dengan IPK rata-rata tetapi memiliki pengalaman kerja. Saya panggil dan saya terkaget-kaget. Saya menemukan banyak sekali mutiara yang telah saya buang. Ini artinya, lanjut beliau, IPK yang tinggi dan sekolah yang hebat tidak menjamin hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nah, dari Susi dan Andi F. Noya kita bisa belajar bahwa kehidupan ini tidak bisa hanya dibangun dari hal-hal kognitif semata, yang hanya bisa didapatkan dari bangku sekolah ataupun perkuliahan saja. Kita memang membutuhkan matematika dan fisika untuk memecahkan rahasia alam. Kita juga butuh ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu hukum, ilmu sosial, dan lain-lain yang basisnya adalah kognisi. Akan tetapi, tanpa kemampuan non-kognisi atau metakognisi, semuanya akan sia-sia. Susi mungkin tidak sehebat kita yang senang memberhalakan kehebatan orang dari pendekatan kognitif yang bermuara pada ijazah, gelar, dan IPK. Nah, dalam konteks inilah kita dapat memahami petuah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Teguh Prasetyo SMSI, penulis lebih dari 50 buah buku hukum dan penggagas teori keadilan bermartabat saat saya sowan ke rumah beliau di Tangerang. Beliau mengatakan, kepiawaian atau kehebatan seseorang tidak dilihat dari prestasi akademisnya yang cum laude atau gelarnya yang hebat-hebat, namun dinilai dari hasil karyanya, buah pemikirannya, atau kinerjanya dalam menerapkan kemampuan akademisnya di dunia nyata. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.